Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya Dora kembali menyapa Anda di program Indonesia hari ini dan di hari Jumat 27 Oktober 2023. Dan pendengar, kalau Anda lihat nih ya di streaming, nggak sendirian loh saya, karena saya ada teman ya, sahabat Jeffrey Nicole. Ada teman sahabat yang diajak untuk ngobrol-ngobrol nih terkait nanti peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober esok. Jadi 28 Oktober ini memang menjadi momentum ya penting bagi bangsa Indonesia untuk merefleksikan kembali nih peran anak muda dan bagaimana memaksimalkan kontribusi anak muda bagi kemajuan bangsa. Saat ini di sebelah saya sudah ada Billy Mambrasar nih pendengar, nama lengkapnya Gracia Josafat Jobel Mambrasar. Kita panggil Kakak Bill ya, Kakak Bill ya. Siap. Dan dia adalah staf khusus bidang inovasi, pendidikan, dan daerah terluar. Jadi sudah diajak bergabung di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Gimana kabarnya Kak Bill? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Tuhan. Sehat, alhamdulillah, senang. Bahagia kembali lagi ke Indonesia yang hangat ya. Kemarin di Amerika baru pulang ya? Baru pulang, dingin banget ya. Memang tidak ada yang lebih baik dari Indonesia. Oke, memang mau kemanapun rumah kita tuh Indonesia ya. Betul. Dan ini temanya adalah mengenai peringatan Sumpah Pemuda nih. Dan tahun ini temanya itu adalah Bersama Majukan Indonesia. Dan gimana nih Kakak Bill memaknai peringatan atau bahkan juga peristiwa Sumpah Pemuda itu sendiri sebagai anak muda tentunya ya? Kalau saya sendiri melihat Sumpah Pemuda tahun ini akan sangat menjadi Sumpah Pemuda momentum ya. Momentum banget karena beberapa hal. Pertama adalah adanya festivity nasional pemilihan umum di mana anak muda menjadi pemain utamanya karena 60% pemilih votersnya adalah anak muda Indonesia. Yang kedua momen di mana apa yang kita lakukan di tahun ini dan tahun depan nanti itu menjadi tonggak untuk penanda apakah Indonesia akan take off menuju Indonesia maju atau tidak. Yang kunci utamanya balik lagi adalah di anak-anak mudanya. Seperti itu. Dan menurut saya yang ketiga adalah momen untuk merefleksikan dan menyuarakan kembali persatuan dalam konteks zaman now. Betul. Ya kan kalau kita bicara Sumpah Pemuda dan komitmen bersatu yang terjadi secara historis pada tahun tersebut dengan sekarang tentunya akan berbeda konteksnya. Nah itu yang mungkin kita lihat apa sih yang berbeda secara konteks gitu. Nah, kita bahas satu-satu nih ya dari partisipasi anak muda nih untuk pemilu nanti 2024. Apalagi salah satu kontestan ya, ada juga kita diwakili oleh anak muda nih. Ini gimana nih Kakak Bill melihatnya? Ya, menjadi anak muda di politik dan pemerintahan itu menurut saya tidak mudah ya. Karena secara culture Indonesia itu sangat high context culture. Apa itu high context culture? Seseorang itu dilihat mumpuni kalau dia dalam level usia tertentu. Kalau dia mungkin for some people dia harus dari gender tertentu ya, harus laki-laki ya. Kemudian harus berusia tertentu, kalau terlalu muda dianggapnya bocil, tidak bisa buat apa-apa gitu. Atau mungkin dalam kondisi ekstrim bagi beberapa orang dia harus dari agama tertentu misalnya. Oh kalau dia nggak agama X, dia nggak bisa jadi pemimpin, dia nggak layak untuk memimpin kami. Dan juga mungkin minoritarian, dia harus berasal dari suku tertentu yang merepresentasikan mayoritas. Nah, kita ke komponen anak muda tadi ya, yang saya sering sebut dengan age discrimination. Jadi kalau seseorang dianggap dia belum cukup usia, maka dia dianggap tidak matang atau belum layak untuk memimpin. Pun ketika dia diberikan posisi, legitimasinya itu mungkin tidak ada. Apa itu legitimasi? Legitimasi itu penerimaan bahwa dia memang layak berada dalam posisi tersebut. Akibatnya ada pushback, orang-orang gak mau nurut, menganggap remeh, underestimate, dan yang lain-lain. Dan menurut saya culture ini yang sedang oleh Presiden Jokowi mau dirontokkan. Ya momentumnya 2019, persis tahun lalu bulan Oktober ya. Saya dipanggil ke istana dan diminta untuk menjadi salah satu staf khusus presiden untuk bidang yang tadi disampaikan, bidang inovasi, pendidikan, dan pembangunan daerah terluar dalam usia yang
cukup muda ya, belum 30 lagi waktu itu kan. Dan ya saya pikir tahun-tahun pertama saya jalani dengan cukup tough ketika publik terjadi diskursus di publik bahwa anak-anak muda ini bisa nggak sih? Bisa apa sih? Bisa apa sih? Mereka ada kerjaan nggak sih? Mereka tuh dianggap nggak sih sama Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir sudah waktunya kita untuk merubah paradigma berpikir seperti itu, bahwa seseorang itu regardless usia, gender, agama, asal usulnya, dia selama punya kapasitas dan mumpuni maka dia bisa menjadi pemimpin. Berapapun usianya ya. Berapapun usianya selama dia matang gitu dan dia bisa punya track record yang baik. Dan kita lihat tadi 60% partisipasi, 60% ini anak muda untuk partisipasi di 2024 untuk pemilu ya. Berarti kan ini gaya untuk sosialisasinya, kampanyenya, ini akan menarik nih nanti nih, karena kan menggait anak muda kita nggak bisa pakai cara-cara lama dong ya, yang udah out of date itu nggak bisa dipakai lagi. Ini melihatnya gimana? Bakal seru nggak sih ini nanti? Menurut saya bakal seru sekali karena begini, ada challenge, ada opportunities, ada kesempatan, tetapi juga ada challenges, ada tantangan. Opportunity yang tadi, bahwa dengan 60% demografik anak muda maka kita punya energi dan semangat yang besar dari manusia-manusia ini untuk mendorong pembangunan Indonesia. Opportunity-nya ada, tapi challenges-nya ada juga. Challenge-nya adalah kalau kita melihat angka indeks pembangunan pemuda IPP yang dikeluarkan oleh Bappenas setiap tahunnya dan Kemenpora bermitra, itu angka partisipasi politik pemuda itu di Gen Y dan khususnya Gen Z itu sangat lemah. Ya, IPP masih rendah dan faktor kontributor yang membuat IPP kita itu sangat rendah adalah tingkat partisipasi yang kurang. Tingkat partisipasi itu karena apatisme terhadap politik, terhadap pemerintahan. Nah, ini yang akan menjadi tantangan juga, di mana pun jumlahnya 60% itu banyak, jumlahnya secara kuantiti. Berapa banyak sih dari 60% itu yang mau terlibat dan tertarik untuk ikut dalam festivity pesta demokrasi yang kita punyai. Jadi tantangannya buat calon presiden, calon wapres nanti bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan suara mereka, tetapi bagaimana membuat mereka nanti terlibat juga untuk membantu saya dan actively terlibat untuk membantu saya membantu capres dan cawapres dalam ikut mendorong pemerintahan. Gitu. Program yang sudah dicanangkan gitu, mereka ikut serta juga ya. Ikut serta. Jangan cuma untuk milih saja. Iya, gitu. jangan cuma voters aja diambil suaranya. Ya udah, mau ikut gak ikut ya terserah. Karena nanti akan jadi beban negara juga. Betul. Yang kita bilang bonus demografik itu, kalau pemuda-pemudinya tidak partisipatif, tidak peduli dan apatis, maka akan menjadi beban demografis, bukan bonus demografis. Nah, itu yang jadi tantangan nanti untuk pemerintah ke depannya begitu. Betul sekali. Dan cukup berat nih kayaknya. Iya, cukup berat. Nah, itu tadi tantangan bagi capres dan cawapres, bukan hanya tentang bagaimana mendapatkan vote mereka, tapi membuat mereka percaya mereka adalah kandidat terbaik dan akan berkolaborasi bersama untuk membangun. Apalagi temanya juga pas banget nih, bersama majukan Indonesia. Jadi memang tidak bisa sendiri ya. Betul. Harus bareng-bareng nih, apalagi sama-sama anak muda yang tenaganya lebih kuat lah, semangatnya, energinya. Betul, begitu ya untuk betul. Indonesia. Dan kita ngobrolin tadi anak muda ya, kan tadi setiap generasi tuh beda ya. Penanganan juga beda, mentalitinya juga beda ya. Apalagi anak-anak yang sekarang juga kita pendekatannya juga beda ke mereka nih. Bagaimana nih Kak Bill melihat anak muda Indonesia yang saat ini, upaya mereka tuh supaya kita bisa merangkul mereka dengan pendekatan mereka supaya mereka juga bisa ikut serta membangun negeri? Ada beberapa cara ya. Saya pikir dua faktor penyebab sebenarnya. Penyebab pertama adalah reluctance, itu bahasa Indonesianya, keengganan dari pemerintah daerah yang berada pada level usia tertentu di pemerintah. Ini saya berbicara dari pengalaman saya berkeliling sudah ke 30 provinsi, ratusan kota kabupaten. Dan saya melihat bahwa banyak sekali, sebagian besar pemerintah daerah itu tidak menganggap bahwa pemuda-pemudi ini adalah bagian tidak terpisahkan dari society. Akibatnya apa? Akibatnya mereka tidak dilibatkan dengan maksimal dalam program-program pembangunan. Tapi ada beberapa kepala daerah yang saya lihat berhasil juga melibatkan anak muda ini. Contoh
pembangunan infrastruktur berbasis komunitas, itu ada satu kepala daerah, saya sebut saja Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat, yang mana dia mengajak anak-anak mudanya untuk ikut bangun jalan, ikut bangun jembatan dengan paket-paket komunitas yang dia bagi-bagi, dan mereka akhirnya terlibat gitu. Tapi kebanyakan partisipasi itu lemah karena Pemda bilang, lu tahu apa sih? Kayak, udah lu nggak bisa apa-apa, udah nurut aja anak kecil, bocil nggak paham. Nah ini yang harus diubah, dan berkali-kali saya terus criticize bahwa pemerintah harus merubah pola pikirnya untuk menjadikan anak-anak muda ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari mitra kerja mereka untuk membangun. Yang kedua yang menjadi masalah adalah ketimpangan. Lah kok ketimpangan ya kan? Saya bicara tadi 60% dari society adalah anak muda Indonesia. Berapa banyak yang sekolah? Kecil sekali jumlahnya. Yang mengakses pendidikan S1 itu kurang dari 11%. Sebagian besar anak muda Indonesia cuma berijazah SMP. Ya, SMP. Cuman berijazah SMP. Sebagian yang berijazah SMA dan SMK pun menjadi penyumbang pengangguran terbuka tertinggi. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Berarti partisipasinya juga adalah partisipasi yang rendah itu muncul juga daripada akses yang lemah. Betul. Akses terhadap informasi, akses terhadap pengetahuan, akses terhadap modal. Itu beberapa kabupaten di NTT. Dari kemarin saya travel ke sana jalan darat dari Kupang sampai ke perbatasan Timor Leste. Saya bertemu dengan satu anak di perbatasan Timor Leste NTT. Yang saya kenal anak ini sangat berprestasi. Saya tahu dia juga follower saya di medsos, dan dia tuh, Kak Billy, saya terinspirasi dari kisah-kisah kakak, saya ingin menjadi seperti kakak, bahwa kami anak-anak Indonesia Timur juga bisa maju. Tolong doakan kakak, saya ingin menjadi insinyur seperti kakak, gitu kan. Ya udah, pada saat saya ke sana, tahu nggak yang terjadi adalah apa? Anak itu kerja di kandang ayam, dia bikin peternakan ayam, kerja di kebun halaman belakang rumahnya. Saya tanya, kamu kenapa nggak sekolah? Kamu katanya mau jadi insinyur. Dia bilang, Kak, saya udah lolos tes masuk perguruan tinggi negeri, bahkan saya sudah sampai untuk pergi ke kota untuk pergi tes itu saya harus nginap berhari-hari di sembarang tempat. Saya lolos, tesnya saya dapat spot, tapi pada saat saya mau kuliah, Kak, saya nggak ada uang. Dibilangnya, ikut tes beasiswa aja kartu Indonesia Pintar. Saya udah ikut, Kak, seleksinya saya gagal. Terus kamu gagal kenapa? Kamu kan pintar, kata saya. Saya pun nggak tahu, Kak, alasan saya gagal kenapa. Sebentar. Ini nggak dikasih tahu kamu gagal kenapa? Nggak. Saya telepon rektornya. Boleh dijelaskan atas nama ini kenapa gagal? Terus dia bilang, sebentar Kak Billy, saya cek dulu ke bagian administrasi. Dicek, Kak, katanya yang bersangkutan nggak ikut wawancara. Saya marahin adiknya, kamu kenapa nggak ikut wawancara? Kak, sumpah demi Tuhan saya ikut wawancara sampai sore. Bahkan saya tidur di kampus sampai maghrib, sampai sore, Kak. Dan bukan hanya saya saja, saya sama beberapa anak-anak lain dari kampung sini juga. Kami bisa jadi saksi. Disitulah terbongkar bahwa mereka itu bukan gagal tapi digagalkan. Dan itu baru 1, 2, 3 orang. Bagaimana dengan ribuan anak Indonesia lain? 60% itu jumlah yang tidak sedikit dari 270 juta jiwa, negara terbesar secara demokrasi, salah satu negara terbesar. Tapi apa yang terjadi kalau partisipasinya rendah karena ketimpangan akses? Ini juga menjadi sesuatu yang saya terus suarakan sebagai anak daerah terluar ya. Anak Aceh, anak Kalimantan Utara, anak Nusa Tenggara Timur harus diberikan kesempatan yang sama, dan itu yang menjadi keresahan kita. Jadi tadi kan ketimpangan pertama karena Pemdanya ignoran. Ketimpangan kedua adalah karena akses yang rendah. Dan saya menemukan satu lagi nih yang menarik nih. Saya ke beberapa provinsi, saya udah ke 30 provinsi. Saya melihat data angka partisipasi murni anak-anak di sekolah. Itu perempuan, itu APM-nya adalah yang tertinggi di Indonesia. Gampangnya gini deh. Perempuan itu jauh lebih rajin dan semangat belajar daripada laki-laki. Mungkin laki-laki sukanya tawuran, bolos, main ya kan. Tapi yang menyedihkan ini di sini, ketika comes to S1, tiba-tiba angka perempuan yang enroll di universitas itu berkurang sampai 60%. Perempuan lebih rajin, lebih semangat, tapi kok yang jadi sarjana S1-nya lebih sedikit. Ternyata ada faktor kultur, di mana kultur yang melihat bahwa
udahlah lo gitu. kawin Di dapur aja, lah ya. iya di dapur aja kawin aja biar kita cari orang kaya aja, lu nikah sama kakek-kakek juga nggak apa-apa, yang penting terjamin. Nah ini menurut saya 3 faktor yang kultur, akses, dan ketidakpedulian dari pemerintah ini harus dirubah, dan ini sudah saya sampaikan ke Presiden Jokowi gitu. Sudah ada upaya dari Presiden untuk setidaknya mengurangi dari 3 hal ini? Nah, Setelah ini ngobrol? pertanyaan bagus sekali. Jadi sekarang ketika pembentukan pertama, untuk faktor pertama, ketidakpedulian Pemda terhadap ini pemuda, Presiden mengeluarkan sebuah program yang namanya Manajemen Talenta Nasional, ya, melalui Perpres. Ya. Manajemen Talenta Nasional ini adalah sebuah program untuk mendata pemuda-pemudi terbaik, kemudian nanti di-link dengan Prestasi Hub. Jadi Kemenpora mengeluarkan sebuah program Prestasi Hub, di mana setiap provinsi, setiap daerah itu akan ada sebuah hub yang isinya adalah data anak-anak muda di daerah tersebut, dan Presiden memerintahkan agar Pemda itu melibatkan anak-anak muda tersebut dalam proses pembangunan. Nah, puji Tuhan Presiden mengizinkan saya untuk menguji cobanya di Papua melalui Papua Youth Creative Hub, di mana ada 12.840 anak muda Papua yang sekarang ikut terlibat membangun tanah Papua dan membangun Indonesia. Bukan hanya Papua tapi Indonesia di berbagai sektor. Tidak ada diskriminasi sektor tertentu. Oh, sektor sains aja, sektor enggak. Ekonomi kreatif, pertanian, nelayan, semuanya ikut gitu. Saya pikir ini kalau dimasifkan seluruh Indonesia, 60% ini akan terlibat aktif membangun negaranya. Itu satu ya, itu upaya konkret yang sudah dilakukan. Upaya konkret yang kedua terkait dengan lemahnya akses. Presiden sudah memanggil Menteri Mendikbudristek untuk melakukan perbaikan dari sistem Kartu Indonesia Pintar. Agar pertama adalah kita lihat Presiden menambahkan jumlah APBN anggaran, bukan menambahkan ya, tapi memang bertambah secara alami natural. 20% dari APBN Indonesia itu hampir 600 triliun, lebih dari 600 triliun adalah untuk pendidikan, di mana pendidikan itu dianggarkan untuk kantong-kantong beasiswa. Kita lihat LPDP, ratusan ribuan anak Indonesia dikirimkan belajar ke berbagai perguruan tinggi di seluruh dunia, termasuk saya juga aware di LPDP gitu. Dan ada program-program khusus untuk LPDP, afirmasi buat daerah-daerah yang sulit. 3T tadi ya, terluar, terdepan, termiskin. Itu dikasih akses khusus beasiswa. Presiden memerintahkan agar dana bantuan operasional sekolah ditambah untuk daerah-daerah yang sulit akses. Ini upaya-upaya Presiden untuk memastikan akses untuk anak muda Indonesia semuanya imbang, no one left behind. Nah, itu yang nomor 2. Untuk yang kultur, menurut saya melihat beberapa tokoh-tokoh perempuan udah mulai turun dan bekerja, karena kebetulan saya juga duta pembangunan berkelanjutan, duta SDGs Indonesia. Rekan kerja saya itu Ibu Alisa Wahid, ya, putri tertua dari Gus Dur, Pak Presiden Abdurrahman Wahid. Beliau aktif melakukan advokasi anti pernikahan dini. Ya, beliau bilang perempuan jangan menikah muda. Perempuan jangan menikah muda, dia jelaskan. Karena kalau nikah muda itu nanti banyak masalah stunting, otak tidak terbentuk sempurna karena rahim masih kecil, kemudian demografik bonus itu nggak akan terjadi, karena dari perempuanlah lahir generasi-generasi terbaik sebuah bangsa. Bukan dari laki-laki tahu bikinnya doang, ya. Yang memproduce, mendidik, mengarahkan perempuan. Ya. Kalau perempuan kita tidak mumpuni, generasi kita tidak akan mumpuni juga, begitu. Ini nggak mencapai generasi emas nanti ya. Betul, iya. Dari perempuan itu. Jadi memang sudah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk. Setidaknya ini langkah konkret yang saya tahu karena saya terlibat di dalamnya. Mungkin ada juga langkah-langkah konkret lain yang dari setiap kementerian terkait hal tersebut. Dan memang ini menarik banget kalau ngobrolin soal tadi ya culture gitu kan, karena setiap kita tuh kita kan primordial ya. Apa-apa laki-laki dulu. Kamu sekolah laki-laki dulu lah, perempuan udah nantilah di ini. Tapi memang sudah mulai berubah nih kulturnya, dan itu saya alami sendiri justru. Saya alami sendiri dulu ketika saya mau kuliah. Kata ayah saya, udahlah nggak usah kuliah lah, kamu di rumah aja lah, nanti juga ini sendiri gitu kan, dapat jodoh sendiri atau apa gitu. Tapi dari ibu lah yang akhirnya perempuan itu berhak untuk kuliah, gitu, berhak mendapatkan pendidikan. Justru itu yang harus terus didorong. Betul. Didorong untuk perempuan berhak untuk dapat yang sama harus dengan laki-laki. Dan itu yang harus kerja keras untuk mendobrak karena itu kuncinya generasi emas. Ya kan, orang bicara generasi emas pendidikan, sekolah. Jangan lupa pendidikan pertama anak itu dari ibu, bahkan dari dalam rahim.
Iya kan? Yang buat Mas Billy sekarang kan dari ibu kan? saya, ibu saya itu fighter, gimana dulu? fighter sekali. Di Papua, zamannya Mas Billy gimana dulu? Jadi sekolah jauh, masih jauh. Sekolah jauh, kemudian orang tua saya, bapak saya penghasilannya tidak tetap. Saya dari keluarga yang sangat miskin, makan itu sulit sekali. Tapi the true hero di keluarga saya adalah ibu. Ibu fight, anak-anaknya harus sekolah, makanan harus ada di atas meja. Kalau perlu dia berkebun, dia naik gunung, dia ambil kayu bakar. She fights untuk anak-anaknya bisa belajar dan bisa makan. Nah, dari perempuan-perempuan yang tangguh kan, menghasilkan contohnya. Betul. Jadi itulah presiden kenapa bilang nihil stunting kan. Goals presiden adalah 2024 nihil stunting, which is tahun depan kan. Nah itu kuncinya di perempuan. Memberikan asupan yang terbaik tentunya. Asupan yang terbaik, ya kan. Stunting kan juga bukan hanya gara-gara asupan, tapi pembentukan karakter, janin mental, dari awal di rahim itu kan tergantung bagaimana serius ibu itu memperlakukan anaknya. Kalau enggak ya sulit untuk tercapai nih. Dan ini ngobrolin juga keterlibatan anak muda seperti Kakak Bill nih punya tadi Youth Creative Hub yang kemarin baru diresmikan ya oleh Presiden Joko Widodo ya. Karena aktivitasnya seperti apa di sana? Pelatihannya masih terus berlangsung. Kita punya 12.840 members di berbagai sektor, pertanian, perikanan, nelayan. Jadi itu sebuah hub fisik yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo, dihadiahkan oleh Presiden untuk anak-anak muda Papua. Karena narasi yang dibangun adalah sudah waktunya sekarang anak muda Papua ikut membangun Indonesia dari Papua. Jadi mainannya adalah mereka ikut membangun Indonesia dari Papua. Ya, dan hub ini menjadi sebuah space di mana Pemda datang beraktivitas, Pemda ingin meminta data ke situ, Pemda ingin mengkonek kepada kebutuhan mereka cari talenta-talentanya di situ. Dan bahkan sebagai informasi, musisi-musisi terbaik anak muda Papua dengan hip hop kulturnya itu sekarang mendominasi Spotify dan TikTok. Lagunya keren-keren ya. Lagunya keren-keren, bikin joget ya. Bikin joget dan saya ingat satu band namanya Shine of Black itu bahkan ditonton oleh lebih dari 102 juta. Siapa tahu nanti habis ini RRI memutar lagunya ya kan. Dan mereka kita request lah Shine of Black ya. Jangan ganggu itu ditonton oleh 102 juta orang. Artinya apa? Artinya kalau jumlah penduduk Papua cuma 2 juta lah berarti seluruh Indonesia. Dunia mungkin bisa jadi dunia, kan? Bahkan seluruh dunia kan musiknya hip hop. Inilah definisi tersungguhnya dari anak muda ikut membangun Indonesia dari Papua. Ya. Dan itu terus dikembangkan untuk Youth Papua Hub Creative ini ya. Hub, ya. Dan ini rencananya Presiden akan membangun juga di daerah terluar lainnya seperti Kupang atau yang lainnya. NTT, Maluku. Akan dibangun ini. Akan dibangun Aceh. Nah, itu kan juga di. Jadi buat teman-teman Aceh yang dengar hari ini, kalian akan punya Aceh Creative Hub juga. Tunggu ya, Tunggu ya. Tunggu saja lagi dicari nih lahannya ya. Betul, hub-hub itulah yang akan menjadi tempat kalian daripada kalian nongkrong nggak jelas ya. Nongkrong nggak jelas di pinggir jalan, main gaple, ngerokok, minum kopi asam lambung, right? Ikut di Creative Hub, di situ sourcesnya pemerintah banyak diturunkan semua untuk mereka dilatih. Abis dilatih bukan hanya dilatih aja, dimodalin juga untuk yang mau usaha, tapi juga dipakai. Karena misalnya Pemda mau bikin inovasi, UMKM kesehatan, aduh, gue punya anak muda nggak sih di sini yang bisa bantuin gue, cari ke hub. Cari ke Creative Hub, mereka ada di sana. Dan itu juga membuka peluang lapangan pekerjaan baru tentunya ya. Ini juga mengurangi angka pengangguran juga terbuka dan kemiskinan otomatis. Itu luar biasa tuh. Jadi nanti nanti ditunggu nih berarti ini di hub-hub lainnya ya di daerah-daerah terluar di Indonesia. Dan ini juga mau ngomong untuk Yayasan Kitong Bisa juga. Ini menarik juga nih. Awalnya kenapa nih Kakak Bill bikin ini? Karena menurut aku nih pemuda layak dibilang pemuda kalau dia punya keresahan. Iya. Kalau dia nggak resah, aku bingung. Ini pemuda bukan ini? Betul. Karena pemuda tuh harus resah, harus gelisah hatinya ya. Ada dua sebenarnya. Apa? Resah dan bucin. Harus bucin juga harus bucin dan resah ya kan dia kan. Ya. Biasanya kalau dia udah bucin cintanya gagal, dia alihkan dengan cara produktif. Akhirnya dia bikin karya, bikin lagu ya kan. Berarti harus bucin dan resah juga ya. Bucin dan resah gitu kan. Nah, apakah ini hasil dari kebucinan atau keresahan? Nggak ada, aku waktu itu masih jelek, nggak ada yang mau ya. Waktu aku lagi resah bikin gitu, nggak ada yang mau.
Jadi ini resah nih ya. Iya resah. Ini Jadi resah. 2009 saya nonton kampanye Presiden Barack Obama. Oke. Yes we can, yes we can, ya kita bisa gitu kan. And then he represent minority karena sebagai seseorang yang hitam dan keriting, I feel bahwa bisa nggak ya saya tuh orang saya aja sering dibecandain di kampus gitu kan. Oh, Lu hitam turunan apa tanjakan katanya kan. Kayak gitu terus. Lucu ya temennya ya. Iya. Temennya lucu Terus ya. rambutnya saya tuh kayak kok keriting dipegang-pegang dimasukin barang-barang di dalamnya. Jadi saya tuh senang berambut keribu emang udah dari dulu, dari SMA, SMP, kuliah. Itu membuat I didn't feel confident. Saya tidak percaya diri sama sekali sampai muncul tokoh yang namanya Barack Obama menjadi presiden kulit hitam pertama di sebuah negara yang mayoritasnya adalah bule. Iya. Saya merasa saya bisa kok di Indonesia, saya juga bisa jadi seperti beliau. Dan itu yang membuat saya berpikir, tapi perubahan apa yang ingin saya buat? Yes we can. Tapi apa yang mau saya buat? Nah, tadi kembali ke cerita saya dari anak yang sangat tidak mampu, belajar di rumah yang gak ada listrik, orang tua tidak punya penghasilan, makan susah, susahnya minta ampun gitu. Kadang-kadang makan sehari, kadang-kadang gak makan gitu. Dan untuk memperbaiki ekonomi tersebut, orang tua saya memotivasi saya bilang, sekolah, pendidikan akan merubah hidupmu. Pendidikan akan berubah hidupmu. Jadi saya belajar. Bapak saya bilang boleh lapar tapi jangan bolos sekolah. Akhirnya saya tetap sekolah. Pendidikan saya terbukti bagus, dapat beasiswa. Saya sekolah di kampus-kampus terbaik di seluruh dunia bahkan ya. Dan akhirnya bekerja menjadi seorang insinyur di perusahaan gas Inggris. Dan itu dengan gaji yang luar biasa, extraordinary besar segala macam. Saya hidup jadi senang. Orang tua saya senangkan. Dan terbukti kata-kata mereka, pendidikan bisa merubah hidupmu. Pada saat saya ditugaskan oleh perusahaan tersebut, saya disukarkan beberapa negara. Saya dibilang, kamu dari Papua kan? Coba kamu sekarang kami tugaskan ke Papua karena kami mau memproduce gas di Papua. Saya dikirimkan ke Papua. Pulang kampung lah. Saya ke daerah yang namanya Teluk Bintuni. Pada saat saya kerja lihat itu kok ada anak-anak di kejauhan di pinggir laut main. Di pinggir laut, saya samperin, gak sekolah, jam sekolah nih saya samperin, kok kalian gak sekolah? Kak, kami gak ada sekolah, gak ada guru. Terus kak, itu kakak lagi ngapain sih? Saya bilang saya insinyur. Insinyur itu apa kak? Oh insinyur itu saya yang mengeluarkan gas dan minyak dari bumi, nanti dijual itu menjadi pendapatan negara dan juga masukan. Terus saya dalam hati saya pikir triliunan rupiah mereka hasilkan di bawah bumi mereka, tapi di atasnya nggak punya sekolah. Dan saya melihat masa kecil saya sebagai anak-anak Papua seperti mereka, saya juga susah untuk memperoleh pendidikan. Things don't really change yet. I had to do something. Saya memutuskan saat itu juga mengundurkan diri. Saat itu juga saya menghadap bos saya, dear boss, I want to resign. Orang bule kan. Saya mau mengundurkan diri. What do you want to do? You're a superstar. Saya mau bikin foundation untuk membantu anak-anak kurang mampu di Papua untuk bisa sekolah. Dan jadilah saya membuat yayasan Kitong Bisa. Yang terdiri dari dua kata, Kitong artinya we dan Bisa artinya can. Jadi terinspire dari Barack Obama punya kampanye 2019, yes we can. So Kitong Bisa lahir dan disitulah saya menjadi advokat pegiat pendidikan untuk anak-anak underprivileged. Tapi itu kan pastinya nggak mudah, tapi masih struggling ya sampai sekarang untuk juga membantu teman-teman di Papua untuk yayasan ini ya. Masih struggling. Nah, tapi ya itu, hidup itu adalah tentang bagaimana membuat perubahan secara terus-menerus dan lari maraton gitu. Dan ini juga tantangan buat pemuda, anak muda sekarang, mau nggak ya, tinggal mau nggak ya berlari. Kadang kan mager atau nggak mau gitu, maunya stuck di sini aja, padahal masih jauh nih capaiannya nih. Kayak ya udahlah saya gini-gini aja lah. Udah dia tuh sukses kan dia begini, dia sukses kan dia begitu. Dia privilege ya, dia anak ini, dia selalu merasionalisasikan kenapa orang lain sukses. Well, let's try gitu. Harus coba ya. Harus coba. Karena kalau kita udah bergerak bersama, pasti ada sesuatu yang berubah nih. Anak muda lakukan bersama, pasti ada yang berubah. Ini luar biasa. Lalu apa nih pesan Kak Billy untuk anak muda di hari nanti yang kita peringati bersama, Hari Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda, konteks di tahun itu di tahun itu dalam konteks pada saat itu masih kita melawan penjajah. The biggest challenge of Indonesia at that time adalah we want to have a freedom. Kita mau merdeka, kita mau menjadi bangsa independen. Sehingga mereka berkomitmen untuk mari menghadapi tantangan bersama tersebut, bersatu. Tanpa persatuan, maka kita tidak akan bisa maju bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.
that means one Indonesia, one youth of Indonesia. Menurut saya masih relevan sumpah tersebut saat ini yang kita maknai dalam konteks di mana tantangannya sedikit berbeda. Tantangannya adalah kita harus menjadi negara maju. Betul. Kita sudah menjadi negara kelas, kita upper middle class income, negara kelas menengah. IMF, World Bank bilang Indonesia akan menjadi negara yang akan kuat. Dengan catatan, kita jangan terjebak dalam middle class income trap. Jebakan kelas menengah, bukan jebakan Batman. Jebakan kelas Tikus. jebakan tikus. Jebakan kelas menengah. Kuncinya sekarang ada di kita, anak-anak muda Indonesia. 60% bangsa ini terdiri dari anak muda yang sering disebut the bonus demografi. Kita bisa atau tidak bisa keluar di jebakan middle class income trap itu. Tergantung kita. Nah, untuk itu ada tantangan yang akan menjadi masalah. Tadi saya sudah ulang lagi sedikit. Akses, inequalitas, ya, ketimpangan. Di saat Jakarta indeks pembangunan manusianya udah mencapai angka 80, Papua masih 50, NTT masih 60, ketimpangan. Kualitas pendidikan dan akses pekerjaan yang dirasakan oleh anak Bandung, anak Jakarta, anak Bali harus dirasakan oleh anak Aceh, anak NTT, anak Papua. Itulah satu panggung yang sama, kesempatan yang sama. Akses. Kemudian yang kedua adalah kultur. Tadi saya lupa, tadi kan kultur, akses, terus apa poin pertama? Pemda ya? Iya, Pemda. Kita ke kultur dulu. Kultur kita adalah, saya sering ungkapkan dominant culture. Dominant culture itu kita yang dekat sama akses informasi, kita yang terbanyak itu selalu mendominasi narasi Indonesia. Contoh, Citayam Fashion Week ketika happening di Sudirman, seolah-olah ketika ngelihat seluruh media Indonesia ditutupi dengan Citayam Fashion Week aja. Seolah-olah itu adalah narasi anak muda Indonesia seperti itu. Terus aksen berbicara musik, seolah-olah harus aksen Betawi lah yang menjadi padahal yang paling keren, iya. Padahal satu nusa satu bahasa, bahasa Indonesia ini memiliki keberagaman aksen yang berbeda. Makanya saya senang ketika mendengar hip hop Kupang, hip hop Ambon, hip hop musik-musik dari Kalimantan, kemudian hip hop Papua. Mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan aksen lokal. Jadi tidak ada culture dominan, di dominant culture. Itulah kesatuan itu yang dirasakan. Jadi kesempatan yang sama, rasa persatuan bahwa kamu sama, saya sama. Dan yang terakhir adalah pemerintah daerah memfasilitasi pemuda-pemudi ini untuk berkembang dan berkontribusi. Saya pikir itu tantangan kita. Kalau ini kita selesaikan, niscaya Indonesia dengan dipimpin oleh anak mudanya akan menuju Indonesia maju. Pastinya, percaya. Harus semangat ya. Harus semangat, harus semangat. optimis. Anak muda tuh harus semangat, optimis gitu kan. Jangan melempem nih, karena kita diprediksi akan menjadi salah satu dari negara maju ya di dunia. Ya, mendengar Voice of Indonesia seru banget sebenarnya ya. Tapi memang karena waktu nih, jadi nanti mungkin lain kali Kakak Bill akan datang lagi nih. Kita akan ngobrol lagi nanti lain waktu dengan Kakak Bill. Terima kasih Kakak Bill. Terima kasih, salam Sumpah Pemuda. Membawa semangat ini, api-api ini kepada generasi bangsa dimanapun, apalagi di paling terluar, terdepan. Salam untuk mereka juga. Dari kami, dari Voice of Indonesia. Siap. Ya, mendengar, terima kasih. Nanti kan keseruan bincang-bincang yang lainnya nanti dalam program Halo Diaspora, kami juga nanti akan hadir pada pukul 13:05. Tetap stay tune mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.